katakan bahwasanya acara Maulid Nabi itu sarana apa ritual? Ritual kan? Itu bukan sarana, itu ritual. Kalau itu ritual, ternyata tidak ada di zaman Nabi, ya, maka itu adalah bid'ah. Pendapat yang kuat bahwasanya Maulid Nabi adalah suatu ritual yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya, maka kita pun tidak melakukannya. Dan yang lebih cinta kepada Nabi adalah para sahabat. Kalau kita bicara ini dalam rangka untuk cinta kepada Nabi, kita katakan para sahabat lebih cinta kepada Nabi SAW. Para sahabat, para tabi'in, imam yang 4 lebih cinta kepada Nabi daripada kita-kita ini. Ternyata mereka tidak pernah melakukan acara Maulid Nabi. Ulang tahun Rasul SAW. Mereka menuduh kita nih yang nggak mau bermaulid, dikatakan bahwa kita nih tidak mencintai. Coba ente bayangkan. Pantas nggak aku mengaku cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, taat, ikut Rasul, cinta kepada Rasul? Ketika Rasul bilang, setiap bid'ah sesat, oke? Aku mengaku cinta beriman kepada Rasul. Rasul bilang setiap bid'ah sesat. Terus aku berkata kepada Rasul, enggak ya Rasul, tidak semuanya. Ada yang hasanah. Ente nggak tahu, aneh tahu ya Rasul. Begitu? Apakah Nabi pernah melakukan demikian? Yang kedua, apakah sahabat pernah melakukan demikian? Orang yang paling cinta kepada Rasulullah SAW adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Orang yang paling cinta. Nggak ada satupun riwayat menyebutkan bahwa Nabi selama 23 tahun Nabi berdakwah, Nabi mengadakan perayaan Maulid untuk mengingat atau untuk sarana dakwah agar orang-orang kafir masuk Islam. Nggak pernah ada. Yang sama sekali nggak ada usul-usul dari Islam. Peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, jelas itu tidak pernah dilakukan oleh sahabat dan tidak pernah ada di dalam Islam. Tidak pernah ada di dalam Islam. Tidak pernah ada di dalam Islam. Yang panjang nulis ternyata salah paham, pahamnya salah. Ya. Maulid itu ulang tahun, bukan ulang tahun Maulid itu. Bukan ulang tahun, bukan peringatan ulang tahun Maulid itu. Ingat baik-baik. Kalau pakai peringatan itu pakai Idul Milad, ya, hari kelahiran, peringatan hari kelahiran, ulang tahun. Tapi kalau cuma Maulid itu waktu kelahirannya. Awas, hati-hati ya, hati-hati dalam memahami sesuatu. Kita masih detil dan jeli dalam memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon pencerahannya. Ini sudah cerah situasi, sudah bagus. Mengenai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, apa hukumnya? Dan bagaimana kalau umat Islam memperingatinya? Terima kasih atas pencerahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin kita paham dulu akar persoalannya. Al-Quran, surah ke-61, ayat yang ke-6, paling kiri sebelah atas. Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 129, paling kiri sebelah atas. Kemudian Al-Quran, surah Yunus 10, ayat 57 sampai 58. Ditutup dengan At-Taubah di 2 ayat terakhir. Taib. Sudah? Sekarang saya ingin coba kita membiasakan dulu untuk menilai sesuatu dengan penilaian secara ilmiah yang bersumber pada dalil-dalil yang ada, tidak sekedar menganalogikan dan main tebak-tebakan. Itu nggak baik dalam menyimpulkan hukum. Ya. Bismillah. Sekarang secara akademis, secara ilmiah, membahas sesuatu oleh para ulama diposisikan dulu, dispesialisasikan dulu dalam bentuk ta'rif namanya, definisi. Jadi kalau Anda ingin membahas sesuatu, kita harus sepakat dengan definisinya dulu. Ya, disebut dengan ta'rif. Ta'rif ini harus punya sifat jami' mani'. Jami' menghimpun semua unsur yang akan didefinisikan. Mani' mengeluarkan segala hal yang tidak terkait dengan definisi. Sehingga pembahasan kita akan fokus pada hal yang akan dibincangkan. Awas, hati-hati. Kita ingin berbicara tentang sesuatu, tapi kita tidak sepakat dengan definisinya. Bagaimana bisa menyimpulkan hukumnya? Dan kelemahan orang-orang sekarang, ketika berbicara hukum, dia tidak tahu apa yang dibincangkan. Sekarang misal, kita akan bertanya tentang maulid. Apa hukumnya maulid?
kita harus sepakati dulu apa itu maulid. Awas, ini penting ini. Banyak masalah yang muncul sekarang tapi tidak disepakati tentang ini. Banyak orang bahas tentang hukum musik. Hukum musik begini-begini. Begitu saya tanya apa itu musik, bingung dia jawab. Apa itu musik? Anda mesti sepakat dulu musik itu apa. Di zaman Nabi apa yang disebut dengan musik. Zaman sekarang apa yang disebut dengan musik. Ketika Nabi menyampaikan hukum musik, apa yang dimaksudkan oleh musik di situ. Kalau antum paham tentang definisinya, maka keluarkan turunan hukumnya. Maka lebih mengerti di situ. Nah sekarang maulid. Apa itu maulid? Sekarang begini. Maulid atau maulud? Mana yang benar? Bukan Allahu a'lam, harus dicari kita. Mana maulid atau maulud? Antum sibuk menilai, ini maulid tidak benar. Oh, jadi yang benar maulud. Maulud juga tidak benar. Masya Allah. Apa maulid? Apa maulud? Baik, lihat. Kalau disebutkan maulid, itu waktu kelahiran. Waktu kelahiran. Awas, hati-hati nih ya, hati-hati. Ada kemarin saya lihat tulisan begitu bersemangat. Masya Allah, panjang-panjang nulis, ternyata salah paham. Pahamnya salah. Ya. Maulid itu ulang tahun. Bukan ulang tahun maulid itu. Bukan ulang tahun, bukan peringatan ulang tahun maulid itu. Ingat baik-baik. Kalau pakai peringatan itu pakai Id. Idul Milad, ya, hari kelahiran, peringatan hari kelahiran, ulang tahun. Tapi kalau cuma maulid itu waktu kelahirannya. Awas, hati-hati ya, hati-hati dalam memahami sesuatu. Kita masih detil dan jeli dalam memahaminya. Jadi kalau disebutkan maulid itu waktu kelahirannya. Kalau disebutkan maulud itu artinya bayi yang lahirnya. Bayinya yang dilahirkan. Nabinya. Kalau dalam konteks Nabi. Jadi kalau disandingkan dengan kalimat maulidun Nabi, artinya waktu lahirnya Nabi. Jelas ya? Kalau mauludun Nabi, maulud Nabi, itu artinya nabinya. Nabi yang dilahirkan. Jelas? Saya ulang. Maulid apanya? Waktunya. Kalau maulid Nabi artinya apa? Waktu Nabi dilahirkan. Baik, maulud artinya apa? Nabinya. Kalau maulud Nabi artinya apa? Nabinya yang lahir. Jelas sampai sini? Sudah. Ya, selesai pembahasan secara bahasanya. Nah, sekarang apa hukumnya maulid Nabi? Maulid Nabi nggak ada hukumnya. Karena waktu lahirnya Nabi, bagaimana kita bisa melekatkan hukum pada waktu lahirnya Nabi? Lahir ya lahir. Jelas ya? Ustaz, apa hukumnya maulid Nabi? Antum kenapa? Apa hukumnya waktu lahirnya antum? Antum lahir apa hukumnya? Kapan antum lahir? Ustaz, kapan antum lahir? 11 September. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Apa hukumnya saya lahir? Lahir ya lahir. Jelas ya? Jadi kelahiran seseorang itu nggak ada hukumnya. Qadar Allah yang menjadikan dia terlahir. Dan dengan kelahiran itu dia punya misi dalam kehidupan. Mencari bekal untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bertanya hukum kelahiran seseorang, lahir ya lahir. Nggak ada hukumnya di situ. Paham ya? Hukum itu terletak pada perbuatan seseorang, bukan pada kelahiran seseorang. Ketika dia berbuat dengan aspek kesadarannya, maka muncul hukum di situ. Awas, antum pun mesti belajar tentang hukum. Jangan salah menyebutkan hukum. Hukum terletak pada perbuatan, bukan pada benda, dan bukan terletak pada waktu. Jadi ketika ada perbuatan melekat pada benda dan waktu itu, maka muncul hukum. Apa hukum gelas? Halo? Tidak ada hukumnya. Tapi kalau menyebutkan apa hukum gelas yang menampung kemudian barang yang haram yang digunakan gelas ini melakukan perbuatan haram, baru muncul haram. Apa hukumnya gelas yang digunakan untuk melempar orang lain? Haram hukumnya. Apa hukumnya gelas yang digunakan menampung air minum untuk diminum dalam keadaan yang sehat? Sunnah hukumnya. Jelas ya? Apa hukumnya golok? Golok digunakan apa? Kalau digunakan menyembelih hewan kurban, maka jadi sunnah hukumnya. Kalau golok digunakan untuk menyakiti orang lain, mengancam. Siapa nama kamu? Masya Allah pakai golok. Ya, hati-hati. Nah, itu haram hukumnya. Jadi benda terletak kepada perbuatan yang melekat kepadanya. Apa hukumnya hari kelahiran? Hari kelahiran nggak ada hukumnya. Yang melekat hukum itu bagaimana menyikapi hari kelahiran itu. Itu poinnya. Paham ya? Ketika ada perbuatan melekat kepadanya, maka di situ ada hukum. Maulud itu bayinya, berarti nabinya. Apa hukum maulud? Apa hukumnya nabi? Nabi yang lahir nggak ada hukumnya. Jadi kalau Anda menolak maulud dengan pengertian seperti ini, maka Anda keluar dari Islam. Kalau dalam hukum seperti ini, saya menentang maulid Nabi, berarti Anda menentang kelahiran Nabi SAW. Saya menentang maulud Nabi, berarti Anda berhadapan dengan Nabi, Anda musuh Nabi. Jadi kalau Anda dimaksudkan dengan kata maulud dan maulid, Anda tidak bisa menentangnya, bisanya menerima. Saya menerima.
Kenapa? Karena dalam pengertian bahasa, maulid itu artinya waktu kelahiran. Maulud artinya nabinya. Jangankan saya, siapa saya dibandingkan Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa itu hidup 600 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Yang bisa menjawab ini adalah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hafalan hadisnya 300.000 hadis. Al-Hafiz yang membid'ahkan maulid, hafalan hadisnya 3. Itu pun kalau laptopnya hidup. Baca sanad hilang matan, baca matan hilang sanad, mati laptop hilang hadis. Dengar jawabannya baik-baik dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, syarah Sahih Bukhari, dia yang nulis. Nama kitabnya Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari. Beliau pula yang menulis kitab-kitab fikih, kitab-kitab Talkhis Al-Habir, ditulis oleh Imam Khatimatul Hufaz, penutup para hafiz. Ketika tanggal 10 Muharram, apakah bapak dan ibu di Tabalong kemarin puasa? Saya ulang sekali lagi, memang kalau udah terlalu lama dengar ceramah ini kurang konsentrasi karena kurang cairan, dehidrasi. Saya ulang sekali lagi, apakah ketika 10 Muharram bapak dan ibu di Tabalong kemarin puasa? Yang jawab puasa, yang puasa aja. Kenapa berpuasa? Karena pada tanggal 10 Muharram Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Betul? Allah menyelamatkan Nabi Musa itu tanggal 10 kemarin atau 3000 tahun yang lalu? 3000 tahun yang lalu, brother. Tapi kenapa diulang setiap tahun? 10 Muharram puasa, 10 Muharram puasa, 10 Muharram puasa. Itulah dalil boleh mengulangi maulid bertahun-tahun setiap bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena boleh mensyukuri nikmat yang sama pada tanggal yang sama diulangi bertahun-tahun. Itu yang jawab bukan Abdul Somad. Nanti kalau Abdul Somad yang jawab, apa itu Abdul Somad? Gak ada ilmunya, Ustaz ece-ece. Ini yang jawab Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dikutip oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, nama kitabnya Al-Hawi Lil Fatawi. Buka kitabnya. Boleh mengulang nikmat. Kalau nikmat selamatnya Musa, tenggelamnya Fir'aun, boleh diulang tiap tahun. Adakah nikmat yang lebih besar daripada itu? Ada. Nikmat apa? Nikmat lahirnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Jelas? Perlu tambahan? Oke, yang dikoyak-koyak oleh sebagian teman Ustadz Salafi Wahabi. Saya katakan sebagian karena masih banyak teman-teman yang Salafi Wahabi tapi dia menghargai terhadap perbedaan pandangan, menghargai terhadap amalan-amalan warga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang sangat mengejutkan dan mencengangkan adalah ketika warga Ahlus Sunnah wal Jamaah berkumpul, baca sholawat, tetangga kanan kiri membawa makanan, dan itu dilakukan setiap tahun. Maka salah satu Ustadz Wahabi, kurang tahu siapa namanya, kalau nggak salah Ustadz Firanda itu mengatakan bahwa ini tidak ada dasarnya dan tidak boleh dilakukan. Masya Allah. Saya ingin menanggapi bahwa fatwa bin Bas itu menjelaskan, saya bacakan redaksinya. Ayyuhal ikhwah al-kiram, innal ijtima' li dirasati madhhabis salafis salih wa minhu da'watus syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa ta'rifun nasi biha wa hathahum 'ala al-istimsak bima kana 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu al-kiram wa salafu hadhihi al-ummah amrun wajibun. Ini di sini dijelaskan bahwa perkumpulan. Kalau tadi warga Ahlus Sunnah wal Jamaah berkumpul untuk baca sholawat,
ada makanan dimakan bareng-bareng. Ini fatwa bin Bas mengatakan bahwa berkumpul mengkaji madhab salaf versi mereka yang mendorong kepada mereka untuk istiqomah terhadap paham seperti apa yang mereka pahami, amrun wajibun kata mereka, sesuatu yang wajib. Bahkan wa min a'zami al-qurbi ilallah, termasuk hal-hal yang dapat mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa? Li'annahu ta'awudun 'alal khair. Perkumpulan Wahabi itu mengandung tolong-menolong dalam kebaikan. Wa tasyawurun fil ma'ruf, saling bermusyawarah dalam kebaikan. Wa bahthun lil wusuli ilal afdal, dan juga di dalam perkumpulan Wahabi itu membahas terhadap sesuatu yang utama, membahas ingin mencapai sesuatu yang paling utama. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, kalau teman-teman Salafi Wahabi berdasarkan fatwa Ibnu bin Bas ini membolehkan, bahkan menjadi sebab dekatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adanya perkumpulan itu, kenapa kalau warga Ahlussunnah wal Jamaah berkumpul kemudian membaca sholawat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan sebagai hal yang bid'ah, sebagai hal yang tidak ada landasan? Ini kan tidak objektif ini. Mestinya apa yang dilakukan oleh teman-teman Salafi Wahabi ini, yang difatwakan oleh Ibnu bin Bas ini, sama persis apa yang dilakukan oleh warga Ahlussunnati wal Jamaah di dalam mengemas perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya adalah kami ingin memberikan pandangan kepada teman-teman yang menolak terhadap perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh warga Ahlussunnah wal Jamaah. Kita pada tahu bahwa teman-teman Salafi Wahabi itu lebih banyak mengadopsi pemikiran Ibnu Taimiyah. Cuman sepertinya diambil sebagian saja. Mana yang cocok diambil, yang tidak cocok diambil. Kemudian kalau polanya seperti itu ikut model macam apa? Oleh karena itu, saudaraku yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ingin objektif saja. Artinya apa? Ibnu Taimiyah di dalam kitab Ittiba'us Shiratil Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim, beliau memberikan pandangan bagaimana hukum merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ibnu Taimiyah ya, ini mengatakan, ini halaman 621, fata'zimul maulid wa ittikhadhu musiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu fihi ajrun 'azimun li husni qasdihi. Subhanallah, mengagungkan kelahirannya Nabi Muhammad ya, yang dilakukan oleh sebagian umat manusia, itu mendapatkan pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Li husni qasdihi, karena tujuan yang baik. Wa ta'dhimuhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, perayaan Maulid itu termasuk mengagungkan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudaraku yang berbahagia, bagi Anda yang menolak terhadap perayaan Maulid Nabi yang diajarkan, yang diamalkan oleh warga Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia itu, tolong kita objektif. Kenapa kalau Ibnu bin Bas itu berfatwa, berkumpul mengkaji madhab salaf versi mereka, itu termasuk hal yang mendekatkan diri kepada Allah? Kalau kami berkumpul untuk merayakan Maulid Nabi, kenapa itu dianggap hal yang bid'ah? Ini kan tidak objektif. Tolonglah kita saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Apalagi Ibnu Taimiyah ini sudah jelas bahwa merayakan Maulid, mengagungkan Maulid itu bagian daripada mengagungkan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, saudaraku, antum adalah saudara kami ya. Antum adalah
saudara seiman, ya, Tuhannya sama, nabinya sama. Mari, kalau antum tidak sepakat dengan perayaan Maulid, tidak masalah, tapi tolong jangan koyak-koyak warga Ahlussunnah wal Jamaah yang setiap tahun itu merayakan kelahirannya Nabi besar Muhammad SAW. Kalau Anda masih mengkoyak-koyak, maka kami juga punya hak untuk mengkoyak-koyak paham-paham Anda. Dan mari kita berdialog secara ilmiah. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dengan demikian, mohon teman-teman Salafi Wahabi jangan sampai memutus silaturahim, ya. Kita tetap antum ikhwani fillah. Antum semua adalah saudaraku. Kita uhibbukum fillah. Aku cintai kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit sombong, penyakit-penyakit yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.